Shalom, saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai bagi kita sekalian. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali menyapa saudara melalui program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Firman Tuhan bagi kita hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 hingga yang ke-28. Mari kita simak bacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan demikian bunyinya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengalami keterasingan, bahkan dibuang oleh dunia, bahkan lingkungan, ini merupakan hal yang sangat tidak mengenakan. Apalagi sebagian di antara kita mungkin pernah merasakan hidup yang tidak dipedulikan atau tidak diutamakan dalam keseharian. Mau meminta sesuatu, bisa saja tidak terkabul. Mau mengharap sesuatu, bisa saja tidak terjadi. Apalagi ketika dalam keadaan terpuruk, kita mau berharap, mau berusaha, mau berupaya, ketika orang lain tidak mau mendengarkan, pasti kesedihan itu akan muncul di dalam diri kita. Hal ini agak sedikit berbeda dengan seorang perempuan di Kana. Ketika ia pada saat itu mengalami sebuah situasi di mana anak perempuannya mengalami sakit yang amat hebat, amat menderita. Ketika dirasuki setan, ia berupaya untuk menolong dan menyelamatkan anak terkasih. Ia melakukan segala upaya melalui pengobatan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Ketika ia mendengar kabar tentang Yesus yang bisa melakukan begitu banyak mujizat, harapan itu mulai muncul. Ia melakukan berbagai upaya, mengejar Yesus, mendatangi Yesus, bahkan bersuruh minta tolong kepada Yesus. Dan pada satu titik ketika dia mengalami keterasingan, ia dikatakan oleh para rasul pada saat itu menjadi orang yang mengganggu perjalanan mereka. Sontak Yesus merespon ini semua. Dan perempuan itu langsung sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tidak berhenti di situ. Ketika Yesus pun mengatakan bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk perempuan itu. Perempuan itu menumbuhkan iman dan percaya kepada Yesus. Bahwa dengan iman yang seperti perumpamaan yang baru saja kita baca, ia mengharapkan remah-remah sedikit dari Yesus untuk bisa menjamah anaknya agar bisa pulih kembali. Sontak inilah bukti tanda iman yang benar, iman yang besar. Ketika kita hampir-hampir kehilangan harapan, ketika kita hampir-hampir tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memuaskan hati kita atau membuat kita merasa terasingkan, mari datang kepada Yesus.
karena Ia akan memberikan anugerahnya kepada kita. Anugerahnya lah yang membuat kita bisa melihat iman kita dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita menyadari Ia datang bukan untuk kita, tapi untuk bangsa Israel. Tapi Ia mengubah bahwa Ia datang untuk siapa saja yang rindu untuk mau datang kepadanya. Mari hari ini kita melihat bagian firman Tuhan ini. Ketika iman perempuan ini ingin mendatangkan kesembuhan bagi anaknya. Ada iman yang benar, ada iman yang besar. Itulah yang menyatakan mujizat dalam kehidupannya ketika anaknya disembuhkan. Dan itulah yang mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mempunyai iman yang benar, iman yang besar, iman yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berseru memohon ampun kepada Tuhan. Walaupun dunia mengatakan kita ini adalah orang yang tidak berguna. Dunia mengatakan kita ini adalah orang asing, orang yang tidak berguna. Tetapi di dalam Kristus, ketika iman kita sungguh-sungguh benar, maka iman kita akan menjadi besar. Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan bagian firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami harus memiliki iman yang benar, bahkan iman yang besar. Dunia boleh menganggap kami tak berguna. Dunia boleh menganggap kami menjadi orang yang asing. Dunia boleh membuat kami menjadi orang yang tidak bisa dipakai dan dipergunakan untuk dunia. Tapi di dalam Kristus, ketika kami hampir kehilangan harapan, kami menemukan harapan yang sungguhnya. Ketika anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Mohon belas kasih Tuhan bagi aktivitas pekerjaan kami, pendidikan kami di sepanjang hari. Ketika kami saat ini dalam pergumulan, di tengah sakit penyakit, mohon biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu boleh kami rasakan. Biarlah karunia anugerah Tuhan senantiasa boleh kami rasakan setiap saat dan waktu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.